Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. And subscribe. Halo Sobat Epikers, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga kalian tetap semakin santuy ya. Kalau kalian pernah bermain Stronghold Crusader, kalian pasti pernah melihat atribut-atribut salib di dalamnya. Jadi pada video kali ini kita akan mengenal sejarah singkat tentang perang salib. Perlu saya perjelas, karena konten ini ada unsur agama di dalamnya, maka konten ini cukup sensitif. Bukan berarti konten ini dibuat untuk memecah belah, tapi mari kita membuka mindset kita untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Jadi saya harap kita perlu belajar bagaimana ketidakharmonisan antar umat beragama itu bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan manusia itu sendiri. Ya, seperti konflik antara Islam dan Kristen pada perang salib. Nah, perang salib itu sendiri merupakan perang yang paling terkenal sepanjang sejarah dan perang yang banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, mengapa disebut perang salib? Karena sebagian besar prajurit di dalamnya memakai logo, memakai atribut salib. Jadi perang salib itu bermula pada tahun 1070 ketika pasukan Bani Seljuk Turki mengalahkan Kaisar Diogenes. Jadi pasukan Bani Seljuk ini adalah kerajaan Islam pada masa itu mengalahkan Kaisar Kristen, Kaisar Romawi Timur, dan mengambil alih kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu dikuasai oleh kerajaan Islam. Ya, dimana kalau kita tahu kota Yerusalem itu merupakan kota yang dianggap suci oleh tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota ini dulunya sempat didatangi oleh banyak peziarah Kristen. Jadi karena kesulitan birokrasi setempat membuat para peziarah Kristen ini susah untuk menunaikan ibadahnya di kota Yerusalem, dan membuat para peziarah ini pulang kembali ke Eropa dan menyampaikan keluhannya kepada para petinggi agama setempat. Nah, salah satu faktor ekonomi perang salib dilatar belakangi oleh posisi pedagang Eropa yang mulai terancam pedagang Muslim. Jadi ketika semakin luasnya ekspansi kerajaan Muslim, membuat para pedagang-pedagang Eropa ini kesulitan untuk melakukan kegiatan ekonominya. Sebagaimana diketahui pada abad ke-10, para saudagar Muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Timur Tengah. Kemudian, kabar tidak sedap itu berhembus kepada Kaisar Kristen, Alexis Comnenus. Jadi Alexis Comnenus juga ingin membalaskan dendamnya kepada kerajaan Islam, yaitu kerajaan Bani Seljuk atas wilayah yang diambilnya. Comnenus kemudian mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia membantu Bizantium, kerajaan Kristen, dan sebagai gantinya mereka akan mengirim banyak pasukan kerajaan untuk membantu perang salib. Pada tahun 1095, Urbanus mengadakan konsili Clermont, ya. Jadi Paus Urbanus ini mengadakan pertemuan-pertemuan, dan di sana ia menyampaikan khotbahnya untuk membakar semangat umat Kristen untuk mengikuti perang salib. Paus Urbanus II menjanjikan bahwa dosa-dosa umat Kristen ketika mereka ikut dan bersedia bergabung kepada tentara salib, ya, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi begini ya, kalau misalnya agama itu dicampur adukan dengan politik. Kemudian motivasi perang salib ini sendiri untuk memperkuat pengaruh kekuasaan kepausan bagi kerajaan-kerajaan Eropa di sekitarnya. Perang salib sendiri dibagi menjadi 8 periode, dari tahun 1095 sampai akhir abad ke-14 yang terjadi di Yerusalem dan Timur Tengah sekitarnya. Kemudian pada tahun 1099, tentara salib berhasil merebut Yerusalem dari tangan kerajaan Islam dan menciptakan negara-negara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Pada tahun 1187, raja dari kerajaan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi Saladin, ya, berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Kemudian tidak tinggal diam, Paus Gregorius VIII melanjutkan upaya balas dendamnya, ya, menyerukan perang salib ketiga yang disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, Richard the Lionheart, Kaisar Romawi Suci, Frederick I, dan Raja Philip II dari Perancis. Jadi raja-raja ini bersedia untuk mendukung Paus Gregorius VIII dalam membantu perang salib. Perang ini kemudian terus berlanjut selama 4 abad, di mana kota Yerusalem terus silih berganti pengambil alihan kekuasaan antar kerajaan Islam dan kerajaan Kristen.
Perang salib merupakan salah satu perang terlama sepanjang sejarah manusia. Perang ini diakhiri oleh kekalahan Kekaisaran Kristen Timur Bizantium melalui jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Islam. Hal ini menjadi keuntungan bagi bangsa Turki Ottoman ya, kerajaan Islam, dan bencana besar bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Sebab pusat perdagangan mereka di kota Kristen, kota Konstantinopel telah diambil alih oleh kerajaan Islam. Namun bencana tersebut membawa transformasi bagi peradaban manusia. Akhir perang salib sendiri merupakan titik balik dari kerajaan-kerajaan Eropa untuk menemukan kejayaannya melalui penjelajahan mereka ke benua Amerika, Asia, dan Afrika untuk membangun kembali hegemoninya. Nah, demikian video singkat tentang perang salib. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terus tunggu untuk video-video selanjutnya. Adios!